Anda ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Menanggapi pernyataan daripada Armando yang notabene, mohon maaf, terpelajar, akademisi tapi tidak paham sejarah mengenai Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada awal menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada syarat-syarat tertentu menjadi daerah istimewa. Di situ menjadikan sebuah pemahaman bahwa yang namanya daerah istimewa itu ada perlakuan khusus dari pemerintahan Indonesia terkait bagaimana kedudukan seorang raja otomatis sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta tanpa ada pemilihan. Ini sudah ada MOU. Syarat-syarat tertentu inilah yang dipahami kesepahaman dengan pemerintahan Indonesia. Dulu kalau Keraton Yogyakarta tidak berikrar masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya masih menjadi sebuah kerajaan yang merdeka, yang punya hak penuh prerogatif memimpin rakyatnya di daerah Yogyakarta. Otomatis kalau kerajaan ya dinasti, turun-temurun, terahnya yang menggantikan kedudukan sebagai raja. Hal yang patut disayangkan atas pernyataan Armando terkait dengan bagaimana kedinastian Yogyakarta, menyatakan gubernur sebagai bentuk dinasti karena tidak paham akan sejarah ini. Raja itu otomatis gubernur. Karena apa? Nanti ada dua matahari. Kalau gubernur dipilih oleh rakyat, kerajaan memimpin di Yogyakarta, sehingga pemerintahan ini akan menjadi dualisme. Itu yang dihindari oleh pemerintahan Indonesia maupun dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sehingga Raja Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat otomatis sebagai gubernur, sebagai pemimpin pemerintahan di Ngayogyakarta. Kalau Armando tidak paham mengenai hal ini, tentunya tidak boleh memberikan sebuah statement yang bisa berpolemik kepada masyarakat, apalagi kalau masyarakat atau rakyat Jogja itu apa dawuh dari Raja Yogyakarta yang notabene sebagai gubernur, sendika dawuh. Jangan disamakan, jangan akademik masuk ke ranah ini. Jangan atas nama sebagai pendukung calon salah satu kandidat lantas rambahuyah nyerang gubernur Yogyakarta, dianggaplah sebagai dinasti yang tidak tersentuh. Jangan, itu sudah memang seperti itu, baku bahwa Raja Mataram Ngayogyakarta adalah otomatis sebagai gubernur pemangku pemerintahan Yogyakarta. Ini sudah selesai sebetulnya, tidak usah diudik-udik lagi, sehingga akan menimbulkan polemik, menimbulkan kemarahan masyarakat Yogyakarta, bahkan dari dalam keraton sendiri. Ini namanya blunder yang istilahnya enggak bermutu lah, kacangan, statement yang seharusnya tidak keluar dari seorang yang notabene sebagai akademisi seperti Armando. Jangan lantas posisi-posisi yang rawan ini diangkat di media sosial tanpa tahu sejarah yang sebenarnya, sehingga
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jelas ini kontra kalau di Jogja. Mungkin di kalangan akademisi yang di luar Yogyakarta akan ngamini pernyataan dari Armando, tapi sekali lagi Armando tidak paham sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat yang di awal saya sampaikan secara sukarela memberi pernyataan bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Tidak ingin di Indonesia ini ada dua pemerintahan yang notabene beliau sebagai seorang raja mempunyai welas asih, ya, mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, tidak mengedepankan sebuah ego yang notabene akan langgengkan kekuasaannya sesuai dengan apa yang menjadi terah-terah terdahulu. Itu loh yang perlu saya sampaikan, sehingga layak kalau masyarakat Jogja marah kepada Armando karena tidak tahu sejarah, sudah berstatement yang merugikan baik untuk dirinya maupun dalam keraton, terlebih pada masyarakat Yogyakarta. Sekali lagi mohon maaf. NKRI Dalam Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.